Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Bina and Family. Baik, kali ini Bina and Family akan share pengalaman tentang 1 minggu terapi di rumah. Jadi cara-cara terapi yang bisa menyembuhkan Bell palsy ya. Jadi ini yang dilakukan Bina. Jadi Bina saya terapi seperti ini. Nanti saya ceritakan semuanya cara saya menerapi secara pribadi di rumah. Jadi selain kemarin minta juga obat anti radangnya, anti radang saraf, vitamin sarafnya sama antibiotiknya minta juga ke dokter. Tapi selain itu banyak hal yang dilakukan di rumah sehingga sehingga Sabina sembuh gitu dalam waktu 1 minggu lebih 2 hari, 10 hari sembuh total. Jadi semuanya bisa kembali seperti semula. Walaupun tidak langsung nih dalam 10 hari langsung totalnya gitu tidak. Jadi pas 1 minggu udah mulai bisa menaikkan alisnya seperti ini, sudah bisa seperti ini. Cuma yang belum kembali adalah garis senyumnya. Nah, garis senyum orang kan ada dua. Nih, ada dua seperti ini. Dia yang semua itu udah kembali, alis sudah bisa, mengangkat hidung udah bisa. Cuma garis senyumnya dia yang sebelah kanan, dia yang terkena Bell palsy sebelah kanan, ini belum pulih gitu. Jadi pas 10 harinya semuanya sudah pulih total. Alhamdulillah ya Allah. Itu pencapaian yang luar biasa menurut saya. Karena kalau dilihat di YouTube ada yang bertahun-tahun baru sembuh, ada yang berbulan-bulan gitu. Ada yang harus fisioterapi berkali-kali. Tetapi anak saya bisa sembuh dalam waktu 10 hari, sembuh total. Itu ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Terima kasih, terima kasih. Baik, oleh karena itu saya mau berbagi di sini karena saya berbahagia banget ini. Makanya saya mau berbagi hal apa saja yang saya lakukan sehingga anak saya bisa sembuh dari Bell palsy. Mungkin juga karena masih anak-anak, belum ada 4 tahun, jadi mungkin kesembuhannya lebih cepat dibandingkan orang dewasa. Saya tak tahu juga kalau masalah itu. Yang penting 10 hari bisa sembuh total. Dan seperti ini cara saya. Baik, yang pertama itu saya kompres air hangat setiap mau tidur, setiap malam. Tidak tidak ada terlewat. Setiap malam itu saya kompres, setiap malam dan bangun tidur saya kompres pakai air hangat. Jadi pas baru-baru mengompres saya pakai sapu tangan, saya celupkan ke air panas, baru saya peras total. Jadi tinggal hangatnya saja. Tapi pas ketika sudah berjalan di tengah-tengah saya merasakan cepat hilang, panasnya itu cepat hilang kalau pakai sapu tangan. Jadi caranya pakai botol terserah, pakai botol lah segar itu yang kecil itu, apa pakai botol minyak telon bisa juga, itu diisi pakai air panas, baru dilapisi pakai sapu tangan itu tadi, baru ditempel-tempelkan. Itu awet, jadi nggak perlu celup terus celup peras, nggak seperti itu. Jadi memang di botol itu lebih awet, panas di botol itu lebih awet gitu. Jadi saya urut. Nah, seperti apa mengurutnya? Mengurutnya seperti ini. Kan, oh dia yang kanan ya. Ini saya contohkan di yang bagian kiri. Jadi kan yang satu ini kan tidak bergerak sama sekali nih. Ini tidak bergerak gini. Kalau terkena Bell palsy ini tidak bisa bergerak. Tidak bisa senyum, tidak bisa apapun. Hanya yang sini yang aktif gitu contohnya ya. Jadi saya tarik ke sini. Saya arahkan ke telinga sini. Saya tarik terus, saya tarik seperti ini. Saya tarik, tapi pelan-pelan ya. Nariknya jadi pakai air hangat itu. Saya tarik gini, pelan-pelan aja nah gini. Terus nggak harus keras-keras gitu, enggak ya. Dia yang jelas tidur. Jadi gimana caranya dia tidur itu nggak kaget, nggak apa, jadi pelan-pelan aja. Mungkin enak kan, hangat sambil diurut-urut kayak gini. Habis itu yang sini hidungnya kan nggak bergerak, nggak bisa ngangkat seperti ini nggak bisa, hanya satu gini aja yang bisa, ini nggak, sama sekali nggak. Jadi satu ini saya urut ke sini, saya arahkan ke telinga karena kan sarafnya itu seperti ini dia, cabang gini ya. Kalau saya lihat apa tuh bercabang seperti ini ya. Sarafnya itu bercabang gini ke sini. Ini bagian ngangkat-ngangkat alis, ini saraf kita ini ada seperti ini. Sini bagian ngangkat-ngangkat yang tengah ini, sini bagian angkat kalau kita senyum seperti itu. Jadi ini terus gini pelan-pelan. Sini. Habis itu sini gini. Gini saya urut ke sini, saya arahkan ke telinga.
ke telinga. Tapi yang normal, yang aktif terkena itu juga pas sudah berjalan 5 hari atau apa, saya juga ada baca katanya jangan yang sebelah sininya saja, nanti kalau pas sudah sembuh takutnya tertarik sebelah sini. Jadi yang sini baru iya juga. Saya gini-gini kan pakai air hangat itu gitu. Jadi biar balance gitu kan. Nah, jadi seperti itu cara saya mengurut wajah pakai air hangat itu. Nah, air hangat itu saya tarikkan ke sini pelan-pelan, pokoknya pelan-pelan. Gimana caranya anak tidur itu tidak kaget, tidak terbangun ketika dia tidur. Nah, seperti itu. Itu saya betul-betul kalau orang Jawa bilang saya telateni banget itu. Dan bagaimana caranya? Namanya orang tidur. Jadi saya terbangun tengah malam pun, kalau saya ingat itu saya udah sedia tremos, sudah sedia botol itu, sapu tangan. Di bawah itu memang udah saya sediakan. Jadi untuk supaya cara saya mengingatnya, namanya orang bangun tidur takutnya salah kan, yang saya pijit nanti yang udah aktif saya pijit makin aktif, yang sini nanti makin melemah tidak aktif. Jadi saya kuncrit. Memang setiap mau tidur saya kuncrit hanya satu di bagian yang terkena Bell palsy. Jadi yang di bagian yang tidak aktif itu saya kuncrit. Karena dia sebelah kanan, jadi saya kuncrit nih di sebelah kanan itu. Jadi yang mana yang diurut? Jadi yang diurut tuh bukan yang aktif ya. Bukan yang aktif yang udah bisa yang naik itu bukan. Jadi yang melemah ini, yang nggak bisa ngangkat alis, yang matanya nggak bisa nutup rapat, yang senyumnya yang di sini nggak bisa tertarik inilah yang terkena Bell palsy ini. Kan ada yang bilang selain infeksi virus terkena angin lalu ada yang tersumbat, katanya seperti itu kan. Jadi yang diurut itu, yang dipijat yang terkena Bell palsy ini, yang nggak bisa bergerak ini, yang lumpuh ini, bukan yang aktif ya. Tapi kalau dirasa yang sini udah mau sembuh ya nggak apa-apa, di sini agak diratakan biar nggak terlalu, karena nanti sering dipijat-pijat takutnya takutnya lebih apa ke yang sebelah sini seperti itu kan. Nah, itu cara pertama, dikompres pakai air hangat setiap malam dan setiap pagi mau bangun tidur. Itu nggak boleh terlambat. Memang kalau kita mau sembuh ya memang harus berakit-rakit ke hulu itu tadilah. Memang harus kita tanamkan dalam hati gimana caranya biar sembuh, memang itu harus rutin. Seperti itu. Jangan bosan seperti itu. Sebenarnya kalau anaknya mau ketika dalam keadaan sadar ya nggak apa-apa, tapi ini anaknya maunya biasanya pas bangun tidur gitu sambil cerita-cerita. Sambil nanti mama belikan susu kotak ya atau apa seperti itu. Supaya dia mau, supaya nggak rewel ketika dikasih air hangat. Lalu yang kedua, dijemur setiap pagi. Jadi setiap pagi itu selama 1 minggu sebelum saya melaksanakan aktivitas apapun, saya nggak ada ngapa-ngapain. Memang harus kerjasama dengan suami itu yang luar biasa. Jadi kami berbagi tugas. Sebelum anak saya sakit, sebelum anak saya sembuh itu kami berbagi tugas. Jadi malam sebelum tidur, sebelum melaksanakan terapi air hangat itu, jadi berbagi tugas kami. Suami masak nasi, saya masak dulu, bersihkan bagian dapur dulu ibaratnya. Itu memang udah kami bagi supaya paginya itu bisa melaksanakan tahapan-tahapan terapi ini tadi. Jadi ketika sinar matahari itu tiba pagi itu, langsung saya ajak keluar. Nah, kebetulan anak saya ini kalau dilihat di YouTube-nya ini, memang dia itu betul-betul terobsesi menjadi polisi. Jadi saya katakan seperti ini. Jadi para bunda-bunda misalkan anaknya terkena seperti ini, bisalah dialihkan gitu dengan cara merayunya itu supaya mau dia mengapakan wajahnya ke sinar matahari itu pakai kesukaan dia. Boleh masak-masakan, misalkan dia suka masak-masakan di yang terik mataharinya tuh baru muncul dan terkena gitu. Jadi bisa di luar rumah masak-masakan atau main-mainan apa seperti itu. Karena anak saya terobsesi polisi, jadi saya katakan ketika mau jadi polisi nak, itu harus hormat. Kuat nggak? Hormat nggak? Coba hormat gitu kan. Hormat di mana? Di sini, coba di sini. Kuat apa enggak ini? Panas gitu. Coba hadap sana gitu. Jadi hormat dia. Hormat gitu. Mama hitung ya sampai segini, sampai segini gitu. Alhamdulillahnya mau dianya. Mau. Jadi meskipun saya harus memakaikan baju polisi anak-anak itu, dia mau hormat dan mengenakan wajahnya itu. Jadi saya atur posisinya supaya wajahnya yang terkena Bell palsy itu langsung terkena sinar matahari. Jadi seperti itu. Jadi
setelah dia memanaskan wajahnya di sinar matahari itu, ketika dia udah capek, ya udah gitu, baru saya taruh di yang tempat tempat dingin lagi yang teduh. Baru saya udah siapkan minyak zaitun di situ sama air hangat. Jadi saya pijit-pijit lagi, saya arahkan ke telinga ini tadi pas paginya sempat bangun tidur. Iya juga, habis habis terkena sinar matahari itu saya pijit-pijit juga. Saya pijit-pijit seperti ini, saya pijit-pijit. Terus pakai minyak zaitun sini-sini, pokoknya saya lenturkan gitu. Saya lenturkan yang yang udah dihadapkan sinar matahari tadi. Terus pakai minyak zaitun, baru air hangatnya itu bukan hanya untuk mengompres tapi untuk mengelap bekas minyaknya itu kan. Dia nggak suka kena minyak gitu, mungkin kan licin atau apa. Jadi langsung saya lap pakai air hangat ini. Saya naikkan seperti ini. Jadi bersih lagi dia. Walaupun apa. Nah, itu rutin setiap hari. Seperti itu ya. Lalu setelah itu yang ketiga, mandinya pakai air hangat. Jadi udah kayak gitu, mandi memang wajib pakai air hangat. Mau pagi, mau sore pakai air hangat. Minumnya air biasa kalau bisa hangat, tapi anaknya jarang mau minumnya hangat, jadi minum air biasa. Hindari es total. Yang tadinya es krim hampir tiap hari, banyak ini total berhenti minum es, berhenti minum air dingin. Tidak ada istilah lagi. Tidak keluar rumah menggunakan motor lagi. Memang berdiam diri di rumah, betul-betul di karantina total untuk kesembuhannya ini. Betul-betul total di rumah saja. Lalu makan makanan juga saya jaga, tidak pakai micin. Jadi makan makanan seperti makanan beli itu berhenti total. Jadi nggak ada jajan-jajan di luar. Memang malam itu memang sayur bening, kadang goreng tempe diasinin, seperti itu aja. Pokoknya betul-betul dijaga dari mulai makanannya, minumannya selama 1 minggu itu. Karena saya sedih banget nengok anak yang tadinya senyumnya cantik tapi tiba-tiba seperti itu tuh rasanya down, orang tuanya yang down rasanya. Tapi itu tadi kan karena banyak tengok-tengok di YouTube juga, banyak kok yang sembuh dalam 2 minggu apa. Yang penting penanganannya tepat dan cepat, seperti itu. Lalu saya lakukan lagi, saya belikan balon. Yang tadinya biasanya dia kalau beli balon saya itu paling jengkel. Jadi saya belikan dia balon warna-warni banyak. Ya Allah, kasihannya dia tidak bisa meniupnya. Jadi keluar angin itu dari karena dia belpasnya sebelah kanan, keluar anginnya tuh dari sini. Tidak bisa menutup seperti ini kan. Jadi dia ketika mengembus sini bisa tapi sini terbuka aja. Jadi keluar, jadi nggak bisa dia niup balon. Tapi terus saya suruh, ayo nak coba balapan. Jadi saya, ayahnya dia balapan, ngapakan balon seperti itu. Dia sedih, dia nggak bisa, balonnya kecil. Baru saya tukar. Pokoknya saya suruh usahakan tuh terus balon terus. Mau balon yang pakai balon tiup itu, habis itu balon ulang tahun itu, pokoknya balon saya belikan. Terserah dia sukanya yang apa, saya suruh milih, saya belikan balon. Lalu permen karet yang tadinya saya nggak suka dia makan permen, saya persilahkan dia ke warung dekat rumah untuk memilih permen karet. Jadi terus mengunyah terus. Jadi yang ini biar bergoyang juga. Jadi saya suruh nyoba dia mengunyah ke yang bagian sebelah kanan karena dia sebelah kanan yang terkena. Susah, nggak bisa kata dia. Ya udah, ternyata saya praktekkan sendiri. Gini, goyang juga kok gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, yang sebelah sini aja, yang penting mengunyah terus. Kalau udah nggak manis kasihkan ya, jadi kerjanya memang mengunyah permen karet terus itu, terus permen karet terus. Lalu ketika kumur itu kasihan juga, bocor ke sini, tapi saya latih juga, coba kumur gitu, seperti itu. Jadi apalagi ya, iya, saya terapi A, I, U, E, O. Terus itu A, I, U, E, O gitu. Jadi saya kan ada tuh huruf abjad dia belajar itu. Jadi yang saya ajarkan hanya di A, I, U, E, O. Jadi bareng-bareng. Jadi nanti acc-nya saya jadi gurunya. Lalu ada ayahnya sama dia gitu. A, I, U, E, O. Terus itu.
Terus seperti itu. Setiap dia mau pokoknya terus seperti itu, kita nggak boleh lelah. Lalu senam wajah, saya selalu mengatakan cek 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 sampai dia hafal. Cek alisnya, cek cek gitu, seperti ini, hanya satu yang terangkat. Terus nak coba yang sebelah sini gini-ginikan lagi. Tetap terus dia berusaha seperti ini. Ayo pejam matanya, pejam. Nah, seperti itu. Lalu angkat hidungnya. Nah, seperti ini. Gosok gigi, selalu ditarik gini. Tadinya yang sini tidak tertarik. Pas masih sakit itu ini biasa aja, diam. Yang sini hanya tertarik seperti ini. Kakak Bina, sini. Gimana senam wajahnya? Ini ada anaknya nih. Coba. Angkat alisnya. Nah, dia hafal. Angkat, terus. Angkat lagi. Iya, marah. Ekspresi marah. Iya, seperti ini ya. Biar ininya bergerak. Marah lagi. Iya, merem. Pejam matanya. Ih, terus. Gosok gigi. Ih. Senyum dulu saya, senyum. Iya, hidungnya angkat. Ya, dia hafal, sampai hafal. Padahal itu 1 minggu, kapanpun, dimanapun, setiap saat, di saat sepertinya dia mood, itu yang saya tanyakan untuk senam wajah itu tadi. Jadi anaknya hafal. Jadi alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh selama 10 hari total. Tadinya selama 1 minggu udah sembuh, semuanya udah bisa terangkat, sudah bisa bergerak. Tetapi garis senyumnya sebelah kanan sini belum kembali. Tetapi selama 10 hari sudah kembali semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi semoga informasi ini bermanfaat. Jadi tetap juga ke dokter juga iya, untuk meminta obat sarafnya ini kan tadi vitamin sarafnya, anti radangnya. Iya juga, iyalah sayang. Udah bagus. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang misalnya terkendala biaya atau apa, mau dicoba di rumah dengan terapi seperti itu, saya doakan semoga lekas sembuh ya. Baik, semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.